yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita sayangi keluarga besar Majelis Ta'lim Nurul Burhani yang diketuai oleh Ukhtina Syarifah Rima Asgaf. Kita doakan beliau beserta segenap keluarganya, Kak Zainab dan yang lain-lainnya, senantiasa berada dalam rahmat ridha Allah SWT. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dimurahkan rizkinya, kabulkan hajat-hajatnya, semakin dicinta Allah SWT dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Para ustadzah kita, bil khusus guru tetap di Majelis Ta'lim Nurul Burhani, Ustadzah Khadijah Asgaf, kita doakan semoga senantiasa dijaga Allah SWT dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT. Juga tim Hadrah Asyikin Nabi, kita doakan semoga senantiasa dalam keberkahan para hubabah, para syarifah, para ustadzah, para pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, pimpinan-pimpinan pondok pesantren. Kita doakan semoga senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, semoga semuanya disayang Allah, dimuliakan Allah, dibahagiakan Allah, disayang Rasulullah, dirindukan Rasulullah, disyafaati Rasulullah, dijadikan umat yang baik untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi umat yang baik buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena teman-teman, dunia ini, kehidupan ini berjalan dengan satu prinsip. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, kata Nabi Muhammad, dia bakalan berada dalam surga. Siapa yang durhaka padaku, enggak nurut padaku, maka dia enggan untuk masuk surga, sehingga tidak dimasukkan ke dalam surga, artinya hidup berada dalam neraka. Dan itu sudah dimulai dari saat di dunia ini. Yang hidupnya punya cinta, punya taat kepada Nabi Muhammad, hidupnya bakalan terarah, percaya saya. Percayalah pada saya. Saudaraku sekalian saya muliakan, pengen hidup kamu terarah, terbimbing, benar hidupnya, yang taat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bandel, jangan ngeyel sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakalan sengsara hidup kamu, bakalan susah hidup kamu dunia sebelum kamu bakal merasakan penyesalan di akhirat nanti. Jangan bandel, jangan gak ngikut menabi. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, orang-orang yang hidupnya mau nyari jalan dia sendiri, orang-orang yang hidupnya gak demen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang hidupnya tidak menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan baginya, sebagai yang dia ikuti jalan hidupnya, hidupnya akan diombang-ambingkan oleh keadaan. Hidupnya akan ditempa keadaan-keadaan yang membuat dia hancur di dunia, sebelum kelak akan dihancurkan di akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Ada satu orang sahabat, dia makan, pegang makanannya pakai tangan kiri. Nabi enggak enak lihatnya. Sebab Nabi Muhammad kana yuhibbut tayamun fi amrihi kullih. Nabi itu senang sama yang kanan, semuanya serba kanan-kanan yang dikerjain sama Nabi besar Muhammad.
Nabi kalau pakai baju, Bu, masukin bajunya tuh dari tangan kanan duluan, baru kemudian tangan kiri. Nabi pakai celana panjang misalnya gitu kan, Nabi mulainya pakai kanan duluan baru kiri. Nabi pakai sendal, kanan duluan baru kiri. Lepasnya beda, lepasnya kiri duluan, biar kanannya rada lamaan. Jadi kalau Nabi ngelepas baju, kiri dulu baru kanan. Lepas sendal juga sama, kiri dulu baru kanan. Kana yuhibbut tayamun fi amrihi kullih. Nabi senang sama yang serba kanan dalam segala urusannya. Kita juga belajaran begitu. Kerjain yang bisa kita kerjakan dari sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Jangan dientengin, jangan dientengin yang kita mampu. Sebab sunnahnya Nabi Muhammad tuh banyak. Kita nggak bakalan bisa ngerjain yang banyaknya. Maka yang sedikitnya jangan ditinggalin. Masuk ruangan, kaki kanan pastikan, keluarnya kaki kiri. Saya yakin nih kebanyakan diantara kita nih waktu masuk tadi nggak ngeh kaki kanan apa kaki kiri. Betul? Udah kebawa buru-buru, pengen dapat soft depan. Teman-teman sekalian, dingehin, diperhatikan. Sunnahnya Nabi gak banyak yang bisa kita kerjain. Siapa di antara kita yang bangun malam sampai bengkak telapak kaki kita? Gak bisa kita. Siapa di antara kita yang punya hati gak pernah ada kebencian sedikit pun kepada setiap orang? Susah kita teman-teman sekalian pada umat Islam. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya yang besar-besar kita nggak sanggup kerjain. Nabi pernah bangun malam, Bu, baca di rakaat pertama hampir 10 juz Al-Quran. Kita nggak 10 juz deh, 1 juz. Enggak juga kita. Kalau ada juz yang kita bisa kerjain, juz mangga, juz alpukat. Begitu bukan? Ayo nih, kita belajaran yang kita mampu kita kerjain. Nabi bilangin sama dia nih, makannya pakai tangan kiri. Yamin kata Nabi, pindahin makananmu pegangnya pakai tangan kanan. Yamin, pakai yang kanan. Dia bilang, mastata'at, saya enggak biasa. Saya enggak bisa. Nabi Muhammad ngomong lagi, Nabi itu kalau apa-apa suka 3 kaliin. Kata Nabi Muhammad, yamin, ganti ke tangan kanan. Masih senyum tuh Nabi. Yamin kata Nabi, pakailah tangan kananmu. Tapi ngeyel. Ini saya benar-benar minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, Allah, saya jangan jadi umat Nabi Muhammad yang ngeyelan. Saya pengen jadi umat Nabi Muhammad SAW yang patuh dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bahayanya ngeyel nih teman-teman. Nabi bilang lagi untuk yang ketiga kalinya. Dia dibilangin 2 kali, mastata'at ya Rasulullah. Saya nggak biasa wahai Rasul. Saya udah emang dari kecil saya kidal. Kata Nabi Muhammad, yamin, pindahkanlah ke tangan kananmu, pakailah tangan kananmu. Untuk yang ketiga kalinya. Dia bukannya nyoba, bukannya kerjain apa kata Nabi gitu. Dia malah bilang lagi, mastata'at ya Rasulullah, saya gak bisa wahai Rasul. Nabi Muhammad kemudian berkata, kayak semacam putus asa. Saya takut nih. Saya takut jadi orang yang Nabi Muhammad putus asa dari saya. Nih udah gak bisa bener lagi nih, itu serem saya. Saya takut jadi umat yang Nabi Muhammad bahkan putus asa. Semoga kita gak ada yang kayak begitu teman-teman.
Semoga kita nggak jadi orang yang ngeyelan, yang akhirnya Nabi Muhammadnya putus asa dari kita. Na'udzubillah min dzalik. Nabi Muhammad kemudian berkata, sesudah 3 kali ditegur Nabi Muhammad bilang, mas tata'ta, idzan mas tata'ta. Kamu bilang kamu nggak bisa, ya akhirnya jadi nggak bisa beneran deh. Sejak hari itu tangan kanannya menjadi lumpuh. Kehidupan di atas muka bumi ini, sebagaimana kehidupan nanti di akhirat, dibangun di atas prinsip man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, kata Nabi Muhammad, bakal masuk surga. Di dunia udah bakal berada di atas surga. Hidupnya terarah, jelas, senang. Datang ujian satu, dia bisa jalanin satu, bisa sampai kemudian nanti di hari akhirat bakal senang ada di belakangnya baginda Nabi besar Muhammad. Surga. Tapi kalau orang gak ngikutin Nabi Muhammad, neraka sebelum neraka pada akhirnya. Na'udzubillah min dzalik. Teman-teman, saya rasa pernah dengar cerita tentang Tha'labah. Pernah? Ya udah kalau gitu. Saya gak usah cerita. Belum Ustazah. Udah kalau gitu yang udah silakan cerita sama yang belum. Ada dulu sahabat Nabi juga namanya Tha'labah. Bu, ampe dapat julukan Hamamatul Masjid. Hamamatul Masjid, burung merpati, burung darahnya masjid. Dari seringnya dia ada di masjid. Ini saya hari ini lagi mau cerita tentang orang-orang yang ngeyelan. Tentang orang-orang yang enggak patuh aja gitu sama Nabi Muhammad. Biar jadi pelajaran buat kita, jangan sampai kita jadi yang kayak begitu. Insyaallah ya. Tha'labah, teman-teman saya sekalian. Ampe dapat julukan burung darahnya Masjid Nabawi. Sering banget ada di masjid. Tapi rupanya dia ada di masjid itu karena gabut. Satu waktu ketemu sama Nabi Muhammad SAW, papasan gitu sama Nabi Muhammad. Dia langsung bilang, ya Rasulullah, id'ili, Rasul doain saya dong. Nah kalau ini bagus. Gak apa-apa, kita tuh kalau ketemu orang soleh memang semestinya minta doa. Semestinya minta doa, jangan minta duit. Oh kebetulan nih ketemu Ustazah, ada 1 juta gak? Ya, utang Ustazah. Agar silaturahmi tak terputus. Nah, udah lewat itu ya, tahun lalu ya. Oke baik. Teman-teman sekalian, jadi nih si Tha'labah. Id'ili ya Rasulullah, doain saya dong Rasul. Nah, Nabi mau doain, dia langsung tambahin apa doa yang dia mau. Dia gak bilang terserah deh Rasul doain apa yang bagus buat saya gitu. Atau doain saya husnul khotimah, doain saya. Ini hati-hati nih teman-teman, hati-hati nih. Ini sering terjadi nih di antara kita. Ya Rasulullah, doain saya biar kaya. Banyak enggak? Kamu iya enggak? Doain saya biar kaya ya Rasulullah. Biar saya punya harta banyak. Nabi Muhammad bilang, Nabi ini kan tahu keadaan umatnya. Nabi faham tiap masing-masing di antara kita. Jadi Nabi kasih arahan. Kita tuh kalau diarahin sama Nabi ikut aja udah. Jangan jadi kayak si Tha'labah.
Nabi Muhammad bilang, qalil yakfik wala kathir yutghik ya Tha'labah. Mendingan dikit tapi cukup Tha'labah daripada kamu dikasih banyak tapi kamu terlena. Daripada kamu dikasih banyak tapi menenggelamkan, melenakan kamu. Dia bilang, jangan gitu Rasul, doain saya dong biar kaya. Ngeyel tadi ini nih. Bahayanya ngeyel nih. Nabi kembali bilang seperti yang tadi saya sampaikan. Nabi tuh suka menigakalikan segala sesuatu. Oh, kasih perintah 3 kali, kasih anjuran 3 kali, kasih apaan 3 kali gitu. Biar orang tuh ngerti, udah deh gitu. Ikut aja. Tapi ya itu dia nih. Orang ngeyel. Oh Ustazah banyak banget yang ngeyel sama Nabi. Enggak, cuman sekarang saya lagi mau ceritain yang ngeyel-ngeyel ini. Banyakannya sih taat teman-teman. Banyakannya mah cinta. Banyakannya mah luar biasa sama Nabi Muhammad. Jangan kata disuruh perintah yang kayak begituan. Suruh nyawa, diminta dikasih dalam jalan cinta mereka kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang nih, doain dong Rasul biar saya kaya. Tetep aja, tar Rasul kalau saya kaya, saya mau sedekah, saya mau kasih banyak orang. Kesian dah Rasul, banyak tetangga saya hidupnya susah. Kalau saya kaya nih Rasul, nah nih. Biasa nih Bu nih orang suka janji-janji manis. Kayak pejabat kalau lagi mau naik. Mudah-mudahan ya. Kita gak jadi orang kayak begitu. Kata Nabi, kalau lagi cinta jangan janji, kalau lagi marah jangan ngancem. Kalau lagi cinta jangan janji. Kalau lagi marah jangan ngancem. Saudara sekalian yang saya muliakan, dia janji-janji, kalau saya kaya Rasul, saya akan begini, saya akan begitu. Nabi kembali bilang, qalil yakfik wala kathir yutghik. Mendingan kamu punya dikit tapi nyukupin kamu daripada kamu punya banyak tapi membuat kamu tenggelam. Udah dikasih tahu nih sama Nabi, artinya kan Nabi udah tahu yang terbaik bagi Tha'labah. Tapi Bu, halo, untuk yang ketiga kalinya, dia tetap aja bilang, doain saya Rasul biar saya kaya. Tetap nih kekeh. Ama otaknya dia, ama pemikirannya dia, kamu jangan mau jadi budaknya pemikiran kamu, jangan. Agama ini bukan pemikiran kamu, agama ini adalah ajaran Allah yang Allah sampaikan lewat Nabi Muhammad. Jangan yang kamu pikir bagus itu pasti bagus, enggak gitu. Bahkan kadang-kadang nih ya, orang-orang tuh lebih seneng kalau dibilangin haram daripada boleh. Ada orang-orang yang seneng sama ajaran yang berat-berat gitu. Kalau ada bilang nanya sama ustadz nih, nanya sama ustazah. Ustazah hukumnya ini apa? Boleh. Oh enggak bener nih ustazahnya nih. Ustazah hukumnya musik apa? Lihat-lihat musik. Oh enggak bener nih ustazahnya nih. Enggak bener nih ustazahnya. Ustazah hukumnya rapiin alis gimana hukumnya? Boleh aja, asal enggak bener nih ustazahnya nih. Agama kok mau ikutan apa yang dia inginkan gitu. Dia gak tahu apa nih ustazahnya udah belajar belasan tahun urusan-urusan agama gitu kan. Jadi teman-teman, agama itu bukan urusan hawa nafsu. Enggak berat, enggak ringan, semuanya ikut sama syariat agama Allah SWT. Ajaran bukan tentang urusan yang paling berat pasti benar. Ajaran juga bukan urusan tentang kamu ambil yang gampang-gampangnya, tinggalin yang berat-beratnya. Gak bisa begitu. Ajaran agama adalah ikut patuh sama apa yang dibawa sama Nabi Muhammad.
Jangan jadi kayak si Sa'labah. Siapa Bu? Biar nanti kalau cerita tuh sebutin namanya, gitu kan? Pokoknya ada tuh dulu orang. Siapa namanya mah? Ada deh pokoknya. Siapa yang suka gitu? Sa'labah. Nabi Muhammad dah ketiga kali, qalil yakfik wala katsir yutrik, dan dia tetap aja ngeyel minta pengen jadi orang kaya. Akhirnya nih Nabi ini nggak bisa direngekin, teman-teman. Nabi itu nggak bisa direngekin. Nabi karena dia minta kayak begitu, Nabi doa juga, Allahumma barik li aghnam Sa'labah. Ya Allah berkahi kambingnya Sa'labah. Bu, kambing Sa'labah, Sa'labah punya kambing. Itu dari yang asalnya cuma 2 ekor, laki perempuan, jantan betina, cewek cowok, si kambing. Mendadak hamil mulu yang cewek. Sampai akhirnya anaknya jadi banyak. Teman-teman saudariku sekalian, tuh Sa'labah kambingnya mendadak jadi banyak. Sampai akhirnya nih, dari dia yang asalnya rajin di masjid sebelum azan, udah ada di masjid, sekarang lari-lari ketika sudah selesai azan, udah hampir qomat. Lama kelamaan kambingnya Sa'labah tambah banyak. Akhirnya nih ibu-ibu, dia kan mau gak mau gembalain kambingnya. Dia gembalain kambingnya, sibuk mau urusan kambingnya. Duhurnya dia di tempat ngangon kambing. Ini kan kalau dipikir, otak mana yang lebih seneng barengan sama kambing daripada sama Nabi Muhammad. Tapi ya gitu, dunia melenakan. Saudara sekalian, sibuk mau urusan dunia. Sampai suruh sholat gak keburu, ada tuh orangnya. Mudah-mudahan bukan kamu orangnya. Sibuk urusan dunia, hadir majelis, aduh gak keburu. Saya mana sempet yang kayak begituan, saya sibuk. Sibuk apa sih sampai segitunya? Dunia makan gini-gini aja. Betul? Yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usang. Gitu kan ya? Yang sesungguhnya milikmu adalah yang kamu bawa pulang menuju Allah SWT untuk kamu sedekahkan. Itu yang beneran punya kita. Selebihnya semuanya bakal ditinggalin, teman-teman saudara sekalian. Dunia segini-gini aja. Akhirnya nih, lama-kelamaan orang-orang ngerasa terganggu. Sa'labah, kambingnya di jalanan. Bu, dia bikin tempat buat kambing-kambing yang jumlahnya ratusan itu di luar kota Madinah. Jadi dia akhirnya yang asalnya duhur makambing, asar makambing, subuh, maghrib, isya di masjid, sekarang semuanya bablas barengan makambing. Tinggal sisa sholat Jumat doang. Karena dia gak mungkin bisa sholat Jumat barengan makambing. Udah tuh. Berlalu lama kayak begitu. Sampai datang kewajiban zakat. Ibu-ibu sekalian, datang kewajiban zakat. Nabi Muhammad bilang ambilin ya. Yang punya kambing ambilin. Yang punya sapi banyak ambilin. Yang punya unta banyak ambilin. Kata Nabi ada hitungannya tuh. Masing-masing tuh ada hitungannya. Kambing punya 40 ngeluarin 1 ekor kambing. Sampai nanti punya 121 keluarin 2 ekor kambing. Selebihnya setiap 100 keluarin 1 ekor kambing. Jadi kalau punyanya 400 ekor suruh keluarin cuman 4 ekor kambing. Dikit banget. 1
1%, teman-teman, 1%. Itu dari sedikitnya ketika didatengin kepada orang yang punya kambing. Nabi minta kambing ini buat zakat. Oh, berapa banyak? Dari 40 ekor kambing, 1 ekor kambing, 121 2 ekor kambing, selebihnya setiap 100 1 ekor kambing. Dibilang, ya ampun dikit banget. Dikit banget. Boleh gak saya kasih lebihan? Enggak, kata Nabi, udah itu ukurannya. Kalau kamu mau kasih, sedekah berarti. Tapi yang diminta sama Nabi segitu ukurannya, kalau gitu saya ambilin deh yang paling cakep. Bilangin sama Nabi apa gak kurang? Udah segitu aja kata Nabi. Oh udah kirim salam ya. Kasih tahu sama Nabi, yang diambil sama Nabi lebih saya senangi daripada yang disisain. Misalnya nih, dari 100 yang diminta sama Nabi 50, tuh saya lebih senengan sama yang 50 itu dikeluarin daripada sama yang sisanya. Saya akan lebih nganggep, untung banget tuh yang 50 yang diambil sama Nabi. Daripada untung saya masih punya 50. Gitu. Para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Illa tha'labah, kecuali si dasar penyakit memang. Mudah-mudahan nih kita cerita ini gak ada di antara kita yang jadi tha'labah. Serem bener. Nyampe ke sana sahabat ngasih tahu tha'labah. Nih sama Nabi kita disuruh nih buat ngambil kambing. Kamu berapa banyak? Dari 40 1 ekor kambing, 121 2 ekor kambing, selebihnya setiap 100 1 ekor kambing. Banyak bener. Kayak kamu kalau disuruh sedekah, asalnya mau ngeluarin 100, gak jadi 50. Akhirnya ngelihat yang 20 mau ambil 20, terakhir dikeluarin 5.000. Ada yang pernah begitu? Mana orangnya? Saya. Berat banget, suruh sedekah kayak disuruh ngeluarin nyawa. Masya Allah, Masya Allah. Tha'labah, teman-teman sekalian. Dia bilang begini nih, kok kayak pajak ya? Padahal saya kan orang Islam. Orang Islam tinggal di negeri Islam kan gak perlu bayar pajak. Ini serius nih. Tanyain lagi deh sama Nabi, saya kan orang Islam. Ngapain saya disuruh bayar pajak? Bu, balik nih. Gak dapat kambingnya. Nabi nanyain, gimana nih udah dapat? Udah Rasul, nih kambingnya Fulan bin Fulan, nih untanya gemuk-gemuk, cakep-cakep. Gitu kan? Hidungnya mancung-mancung. Yang punya. Yang punya kan orang Arab, hidungnya mancung-mancung. Saudaraku sekalian, terus Nabi nanyain, Ain Aghnam Tha'labah. Mana nih yang punyanya Tha'labah? Yang diutus maju, ngasih tahu, maaf Rasul. Dia suruh saya tanyain, kan dia Islam, tinggal di negeri orang Islam, kok kayak bayar pajak? Dulu tuh aturan pajak di negeri Islam itu hanya untuk orang non-muslim yang tinggal di negeri Islam. Nah kalau kita kan lain lagi, emang pajak kewajiban kita sebagai warga Indonesia ya kan. Ya kita bayar deh pajak. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadilah tuh akhirnya Tha'labah. Nabi Muhammad bilang, oh ya udah, halaka Tha'labah bimali. Kata Nabi gitu. Tha'labah halakat humaluh. Tha'labah nih udah dihancurin mahartanya. Tha'labah nih bener nih, sekarang dia udah tenggelam karena hartanya. Tha'labah hancur karena hartanya. Celaka Tha'labah karena hartanya.
Teman-teman sekalian, ada orang kenalannya Tha'labah, temennya Tha'labah lah. Dia kesian nih denger Nabi Muhammad ngomong kayak begitu sama Tha'labah, kesian sama Tha'labahnya gitu. Jadi dia coba nih, dia datengin Tha'labah, Tha'labah, lu bayar lo ya ampun. Teman-teman sekalian, dia bilang, saya orang Islam kan ngapain tuh Nabi kayak, kamu tau gak Nabi Muhammad bilang, alakat Tha'labah bimali. Emang iya? Dia takut bu, takut hartanya hancur. Bukan dia takut dirinya hancur karena doanya Nabi gitu. Maksudnya karena Nabi Muhammad bilang begitu tuh fahamnya dia takut hartanya jadi hancur. Jadi akhirnya dia bilang ya udah deh saya mau bayar deh. Akhirnya bayar deh. Bu dipilihin paling kurus-kurus. Beneran ini. Dipilihin sama dia yang paling penyakitan, yang kira-kira umurnya nggak lama gitu kan. Wah ini lagi kena DB nih. Oh ini kena tipes nih, ini dia nih. Dia ambil gitu, yang lagi penyakitan sama dia gitu kan. Dikeluarin lah, karena kambingnya banyak ratusan, jadi dia ngeluarin juga ratusan, beberapa ekor kambing gitu, banyak kayak 8 ekor atau berapa ekor gitu. Dibawa nih kambing di hadapan Nabi Muhammad. Nabi begitu lihat kambing kurus-kurus begini nih. Apaan nih kata Nabi? Kambingnya Tha'labah Rasul. Apa jawab Nabi bu? Nih hati-hati, serem bener kita menabi nih, memang mesti bener-bener yang taat, yang patuh. Nabinya ditaatin aja, diikutin Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kamu. Jangan pernah menganggap remeh ajarannya Nabi Muhammad. Ya itu kan pas lagi zamannya Nabi, zaman sekarang beda. Jangan sampai. Andai pun kamu gak mampu mengerjakannya, jangan pernah salahkan ajarannya. Salahkan hatimu yang belum mampu menjalaninya. Salahkan hatimu yang belum mampu menjalaninya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ahlan sahlan Ustazah Lulu Al-Habsyi. Fadhali Ustazah. Kembali ke kambing. Nabi Muhammad begitu ngelihat dan tahu bahwa itu kambingnya Tha'labah. Nabi Muhammad bilang gini nih, balikin sama Tha'labah, balikin. Bu, dibalikin bu ke Tha'labah. Saya bayangin ya, seapa-apanya nih saya dengan segala kebandelan saya. Kalau misalnya saya udah ngasih sesuatu pada Nabi Muhammad terus ditolak. Bu, saya kayaknya bakalan datengin Nabi, ndelosor di kaki Nabi. Rasul terima Nabi Rasul. Jangan ditolak Rasul, tolong terimain Rasul. Saya bayangin saya kayak gitu. Tha'labah bu, begitu diliatin kambingnya balik, dia nanya gitu, kenapa dibalikin? Iya sama Nabi dibalikin, dia ngitung. 8 kali nih kurus-kurus begini tapi laku juga nih 2 juta. Dia ngitung lumayan dah kalau gitu hampir 20 juta. Na'udzubillah. Hati-hati, hati kalau udah dijerat dengan cinta dunia. Hati-hati, hati-hati. Nabi sampai nggak lagi jadi penting di hatinya. Ini nih kalau menurut saya udah ainun nar, udah kayak hidup di dunia kayak di neraka teman-teman. Apalagi nikmatnya hidup di dunia. Sezaman loh sama Nabi, tapi dia lebih memilih untuk hartanya daripada Nabi Muhammad SAW. Tiap tahun tuh dia. Tiap tahun dia ngeluarin kambing-kambingnya. Setiap tahun itu pula Nabi Muhammad menolaknya.
Sampai zamannya Sayyidina Abu Bakrin Siddiq alaihi ridwanallah, dia keluarin kambingnya juga di zaman Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar begitu lihat kan, terus tanyain, ini dari siapa nih? Kan dicek semuanya tuh. Ini dari Tha'labah, wahai Khalifah Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar tuh orang manggilnya Khalifah Rasulullah. Sayyidina Umar orang manggilnya Amirul Mukminin, Umar bin Khattab. Nah, sesudahnya juga sama, Amirul Mukminin. Mereka bilang, ini kambingnya Tha'labah, wahai Amirul Mukminin. Katanya Nabi Muhammad, katanya Sayyidina Abu Bakar, al-mal raddahun Nabi hal qabilahu ibn Abi Kuhafah. Harta yang udah ditolak sama Nabi Muhammad, siapa saya nih anaknya Pak Kuhafah mau nerima ini? Maksudnya Sayyidina Abu Bakar merendahkan dirinya dengan, ya saya kan cuman anaknya Pak Kuhafah. Masa berani saya menerima sesuatu yang ditolak sama Nabi Muhammad, balikin. Dibalikin sama Sayyidina Abu Bakar. Habis itu di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, ngirimin lagi. Tiap tahun ngirimin. Sayyidina Umar bin Khattab nolak juga. Ngikut apa katanya Nabi Muhammad SAW. Seraya mengatakan al-mal raddahun nabi wa khalifatuhu hal qabilahu ibnul Khattab. Harta yang udah ditolak sama Nabi Muhammad, ditolak sama penggantinya Nabi Muhammad, khalifahnya Nabi Muhammad. Siapa nih saya, anaknya Pak Khattab, berani-berani mau nerimanya. Sampai di zaman Sayyidina Uthman bin Affan, kabarnya Tha'labah meninggal dunia dalam keadaan munafik. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Jangan bandel sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apalagi yang sampai benci sama Nabi Muhammad. Wow. Apalagi kalau dia udahlah bandel, gak beriman pula gitu kan. Itu nyeremin teman-teman. Saya mau cerita sama kamu 2 cerita nih. Tentang orang-orang yang benci sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Raja Kisra dari raja-raja Persia. Nabi itu di tahun keberapa dari hijrah? Nabi ada kayak tahun-tahun awal hijrah. Nabi Muhammad SAW ada kirim surat-surat ke raja-raja. Kayak mau memperluas dakwah, memperluas hubungan bilateral antar negara gitu ya. Hubungan-hubungan, ini saya ngomong bilateral bener apa kagak tuh? Pokoknya hubungan-hubungan sama antar negara itu loh, biar bener ya? Oke lah kalau gitu. Sedikit sekalian, jadi itu hubungan antar negara gitu Nabi biar pengennya bagus, jadi hubungannya baik gitu kan. Sehingga mereka nih kalau ada orang Islam di negara tersebut nggak dilarang buat pergi haji, nggak dilarang buat datang ke Nabi gitu, biar nggak dipersulit. Jadi biar hubungan antar sesama raja-raja itu bagus. Jadi Nabi kirim surat ke Romawi, ke Raja Habasyah, ke Raja mana, ke kabilah mana gitu. Dikirimin surat-surat tuh sama Nabi Muhammad, termasuk 2 kerajaan besar waktu itu yaitu Romawi dan Persia. Kayak sekarang itu Amerika sama Cina lah ya kayaknya ya. Gitu kan. Kirim surat juga tuh sama Nabi Muhammad SAW. Balasannya macem-macem. Ada yang kayak, ya kita inilah gitu, kita akan menjalin hubungan yang bagus antara kita sama negara Islam di Madinah, semacam itulah ya. Macam-macam balasannya. Ada juga yang masuk Islam, kemudian di antara raja-raja tersebut, tapi nih yang paling nyakitin adalah balasan dari Raja Kisra II, ya, Raja Kisra ini, teman-teman sekalian, dari kerajaan Persia. Dia nerima surat Nabi Muhammad, dibacakan sama, dibawa surat tersebut sama utusannya Nabi Muhammad SAW. Nabi bilang sama utusannya, tolong sampaikan surat ini kepada rajanya langsung. Jangan lewat siapa-siapa. Ditaatin sama
utusannya Nabi. Sahabatnya Nabi nih, ya kecuali yang tadi saya ceritain tuh. Tapi sisanya yang lain sami'na, apapun aja yang diperintahkan Nabi Muhammad. Bahkan suatu yang kelihatannya gak masuk akal dikerjain kok sama mereka. Saudaraku sekalian saya muliakan, jadi dipatuhin nih, sahabat Nabi ngasihinnya harus lewat langsung ke rajanya itu sendiri. Diterima sama rajanya, gak apa-apa walaupun misalnya besoknya atau lusanya atau apa raja mau menerima dia gitu, ngasih waktunya kapan gitu gak apa-apa. Dia akan tungguin, tapi yang pasti harus langsung ke rajanya. Terima nih sama rajanya, dibuka. Suratnya Nabi itu selalu diawali dengan min Rasulillah Muhammad bin Abdillah ila. Gitu ya, ila. Misalnya Kisra Malikil Furs. Dari Rasulullah, dari utusan Allah Muhammad bin Abdillah ke Kisra Raja Persia. Dia dari awal surat udah tersinggung. Hati-hati sama jabatan, hati-hati. Sama kekuasaan yang membuatmu jadi gampang tersinggungan. Hati-hati. Kayak ada banyak orang tuh ketika udah ada di jabatan apa gitu, suka gampang tersinggung. Dia gak menghargai saya. Dia tidak memposisikan saya. Itu bahaya, tuh bahaya. Susah tawaduknya. Susah tawaduknya. Ketika orang mulai dimuliakan, mulai dihormati gitu, susah tawaduknya teman-teman. Sebenarnya nggak cuman raja, nggak cuman pejabat ya, tapi orang-orang yang biasa mendapatkan kemuliaan gitu. Makanya salah satu dari hal yang saya takutkan juga, suatu dari hal yang saya sangat takutkan gitu. Saya suka ingetin nasihat Hubabah Bahiyah sama saya, Halimah, kalau satu hari nanti orang muliain kamu nak, ingat bukan karena kamu berhak atas itu, tapi karena Allah maha baik menutupi aib-aibmu di antara hamba-hambanya. Sadaqatullah, benar banget, benar banget. Andai orang tahu siapa hakikat diri kita, mungkin gak ada orang mau duduk di samping kita teman-teman. Kata Hubabah Bahiyah, jangan sampai penilaian orang kepadamu mengaburkanmu dari penilaianmu terhadap diri kita sendiri. Yang tahu kamu Allah, yang tahu kamu dirimu, jangan sampai penilaian orang bikin kamu lupa tentang hakikat dirimu sendiri. Ini nih, Kisra nih, Raja Persia. Teman-teman saudaraku sekalian, begitu dia baca min Rasulillah Muhammad bin Abdillah, dari utusan Allah Nabi Muhammad bin Abdillah, dia tersinggung kenapa namanya Nabi Muhammad disebut duluan dari nama dirinya. Ngeri kan? Orang tuh kok udah ngerasa di atas, kayak nggak ada sesiapapun gitu yang boleh ada di atasnya dia. Bahkan seorang nabi sekalipun. Dia udah tersinggung. Masih nih geram dia. Tapi masih ditahanin sama dia. Dia baca tuh terus. Assalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk. Saya adalah seorang utusan Allah SWT yang diutuskan kepada alam semesta. Kalau kamu mengikutinya, maka bagimu balasan tinggi dari Allah SWT, dan siapa yang ingkar kepadaku. Suratnya Nabi Muhammad SAW. Saudaraku sekalian saya muliakan, dia baca surat itu, dirobek-robeknya surat itu. Gak ada nih yang pernah ngerobek suratnya Nabi Muhammad SAW. Surat dari seseorang yang namanya ada di pintu surga. Surat dari seseorang yang namanya ada di tiang-tiang arsy Allah, bersanding dengan nama Allah, dan tidak ada yang berikutnya. Hanya Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Dirobek-robek dong sama Raja Kisra. Dirobek-robek sama dia, dihempas ke bawah,
diinjek-injek sama dia. Seraya mengatakan, dia pikir dia siapa? Katanya Kisra. Dia pikir dia siapa? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, pulang utusannya Nabi Muhammad SAW. Dia tuh dalam hati mikir, saya cerita enggak ya sama Nabi ya, saya cerita enggak ya sama Nabi ya. Takut bikin sedih Nabi gitu. Kita kan kadang-kadang kalau hal-hal yang enggak enak tentang guru kita, sebaiknya memang jangan diceritakan, biar enggak tambah bikin sedih. Jangan malah dikompor-komporin. Orang tua kita, kan gitu ya. Kalau ada kita dengar omongan-omongan yang enggak bagus, enggak usah disampein. Jangan malah jangan malah jadi kompor. Sedikit sekalian, dia udah mikir, cerita enggak ya, cerita ya. Nabi panggilin tuh semua utusan-utusannya, udah pada pulang. Gimana jawaban dari kamu? Dari raja itu. Dia begini Rasul itu. Gimana? Jawaban semua tuh jawab. Tanya tuh Nabi sama dia. Kalau kamu gimana? Dia diem aja. I'dzirni ya Rasulullah. Maafkan aku wahai Rasul. Nabi kemudian bilang, dia robek-robek surat saya bukan? Oh, lain ya. Nabi ini hamba wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi tahu tanpa perlu diberitahu, sebab yang memberitahu adalah yang mengetahui segala sesuatu. Nabi udah tahu. Nabi kemudian berkata, mazzakallahu mulkah kama mazzak risalatana. Allah akan robek-robek kerajaannya sebagaimana dia telah merobek-robek surat kita. Sebagaimana dia telah merobek-robek surat saya, Allah akan robek-robek kerajaannya. Kira-kira begitu kok prinsip kehidupan. Bagaimana cara kamu memperlakukan Nabi Muhammad, Allah akan memperlakukan seperti itu terhadapmu. Kamu cinta Nabi Muhammad, kamu akan dicinta oleh Allah. Kamu sayang Nabi Muhammad, kamu akan disayang sama Allah. Kamu baik, kamu bantu ajaran agamanya Nabi Muhammad, dengan kamu bantu umatnya Nabi Muhammad, dengan kamu ikut serta dalam jalan dakwah, kamu bakal dibantu langsung sama Allah SWT. Itu ucapan yang saya benarkan sekarang-sekarang ini, maksudnya berpuluh tahun belakangan ini ya. Dari ucapannya guru saya Hubabah Maryam, Halimah jangan ragu buat ngurusin umatnya Nabi Muhammad nak. Jangan ragu. Jangan ragu kamu ngurusin umatnya Nabi Muhammad. Nanti urusan kamu diurusin langsung sama Allah SWT. Sadaqat. Emang benar. Saya ibu saya sekalian gak usah mikir-mikir nih harus jalan ke majelis sama siapa. Saya gak usah mikir. Ada yang jemput, ada yang ngurusin. Saya bahkan gak usah mikir nanti makan siang apaan. Masak apa nih hari, gak pernah saya mikir tuh. Emang gak masak? Masya Allah, urusan, kita diurusin. Tapi yang robek-robek suratnya Nabi Muhammad, dirobek dong suratnya sama Allah, kerajaannya sama Allah SWT. Kehidupannya dirobek sama Allah SWT. Kayak gimana tuh? Saudara sekalian, beberapa waktu kemudian si raja ini kayak merasa gak enak gitu. Dia ngerobek suratnya Nabi Muhammad. Jadi dia bikin balesan. Surat itu disampaikan nama ajudannya. Loh, zaman itu kan naik perjalanan gak bisa naik pesawat beberapa jam nyampe. Perjalanan kan naik kuda aja waktu yang lama berhari-hari. Dari Persia ke Madinah. Nyampe ke Madinah disampaikan Rasul ada utusan dari Raja Kisra datang menemuimu. Kata Nabi Muhammad, ya suruh dia ketemu besok. Bu, besokannya dia ketemu. Kata Nabi Muhammad, kamu mau apa ke sini? Mau bawain suratnya Raja Kisra kepadamu, wahai
Rasulullah, wahai utusan Allah. Seenggaknya Nabi Muhammad ngakunya utusan Allah, ya udah dia bahasanya gitu. Untukmu gitu. Kata Nabi Muhammad, oh mantan raja. Raja kami, mantan. Raja. Tapi dia sekarang sudah nggak ada, kata Nabi. Dia sudah dibunuh sama anaknya sendiri. Bagaimana mungkin? Naik pitam dia. Tidak mungkin itu terjadi. Kata Nabi, pulanglah. Cari tahulah keadaan rajamu itu. Dia balik di kerajaannya sana lagi geger teman-teman sekalian. Karena rajanya mati dibunuh sama anaknya sendiri. Adakah lagi yang lebih mengoyak-ngoyak hati seorang raja daripada dibunuh sama anaknya sendiri? Bu, kalau ada orang jahat sama kita tuh kadang masih bisa tahan. Tapi kalau anakmu sendiri yang jahat padamu, saudaramu sendiri yang jahat padamu, orang tuamu sendiri yang jahat padamu, kayak apa rasanya? Itu dicabik-cabik dengan cabikan-cabikan yang sesungguhnya. Hati-hati sama Nabi Muhammad. Hatimu, rasa hatimu kepada Nabi Muhammad nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kamu agungkan Nabi Muhammad, Allah mengagungkanmu. Kamu merendahkan Nabi Muhammad, Allah merendahkanmu. Kamu mencintai Nabi Muhammad sepenuh hatimu, Allah mencintaimu. Seperti apapun perlakuanmu kepada Nabi Muhammad, seperti itu pula lah Allah akan memperlakukan hidupmu dunia sebelum kelak di akhirat nanti. Cukup? Atau saya masih punya satu cerita lagi? Saudariku sekalian yang saya muliakan, tahu namanya Utbah bin Abi Lahab? Enggak, kalau yang ini enggak tahu nih kayaknya. Tadi Tha'labah masih tahu gitu kan. Habis itu Kisra tadi tahu ceritanya. Udah pernah dengar belum sebelumnya? Sekarang saya mau ceritain lagi sama kamu sesuatu yang mungkin kamu juga belum pernah dengar. Saudara sekalian saya muliakan, Nabi itu sebelum Islam datang sudah menikahkan kedua putrinya, Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidah Ummu Kalthum, dengan dua putranya Abu Lahab. Kawin. Dua saudara kawin sama dua saudara yang adalah sepupuan berarti kan. Anak paman Nabi. Oh berarti sepupunya Nabi ya. Nabi kan ponakannya Abu Lahab. Berarti kalau sama anaknya Abu Lahab, Nabi yang sepupuan. Nah kalau ini anaknya Nabi nikah sama anaknya Abu Lahab. Berarti nikah sama ponakan sepupu. Betul ya? Gimana nih? Lanjut apa enggak nih? Ini urusan ini doang bingung. Jadi sama ponakan sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudaraku sekalian, nikah nih Sayyidah Ruqayyah sama Sayyidah Ummu Kalthum. Di awal-awal Islam, mereka semua enggak beriman sama Nabi Muhammad, kita tahu. Turun, abis Nabi Muhammad kumpulin keluarganya, Nabi Muhammad bilang, saya utusan Allah kepada kalian semuanya, ikutilah ajaran saya gitu kan. Semuanya masih pada shock gitu dengan pengakuannya Nabi Muhammad kecuali si Abu Lahab. Abu Lahab langsung bilang, tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana. Kurang ajar bener nih kami Muhammad, kamu nih Muhammad. Kita nih orang-orang penting kamu kumpulin, saya kirain buat urusan apa nih? Tahu-tahu urusan kebohonganmu itu. Kamu kurang ajar mengumpulkan kami orang-orang penting ini untuk pengakuan kamu yang bohong itu. Nabi kayak sedih banget gitu dengernya. Ini adalah paman beliau dan juga besan beliau nih. Dari dua anak pula gitu kan. Bukannya beriman malah kayak begitu ucapannya. Nabi sedih tapi Nabi diem aja. Nabi itu orangnya gitu, kalau disakitin apa tuh diem. Hati-hati sama orang yang kalau kamu sakitin diem. Hati-hati. Ntar Allah sendiri langsung loh yang balas. Ngeri, ngeri.
Saudara sekalian yang saya muliakan, Nabi diem. Beneran Allah dong yang bales. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid bilang, liatin tuh orang kalau nyakitin Nabi Muhammad. Dia ngomong sekali, Allah balesnya ucapan jutaan umat sepanjang zaman sampai hari kiamat. Selagi ada orang baca surat Al-Lahab, dia ngatain si Abu Lahab. Dia ngomongnya sekali, tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana. Kurang ajar kamu Muhammad. Adakah untuk berita remeh kayak begini, pengakuan gak berdasar kayak begini kamu kumpulin kami? Nabi Muhammad diam, tapi Allah yang balas, tabat yada Abi Lahabin watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablun mim masad. Saudara sekalian yang saya muliakan, kesel dong sekeluarga nih, marah. Wih, Muhammad nih, dia ngata-ngatain kita nih. Bacain tuh suratnya. Orang tuh emang kalau benci juga jadi tahu aja keadaan orang yang dia benci. Gitu ya, makanya gak heran kalau ada mantan masih suka scroll urusan mantannya gitu. Paling tahu tuh. Sehingga sekalian marah, terutama Ummu Jamil, bininya Abu Lahab. Dia langsung panggil anak-anaknya semua. Terus dibilangin sama dia, kalian berdua nih yang jadi menantunya Muhammad, ceraiin bini kalian. Bu, diceraiin. Dua putrinya Nabi Muhammad, ya bagus sih, mereka juga gak demen punya mertua kayak Ummu Jamil. Terus siksa benar ya. Siksa sekalian, udah tuh, kebencian sampai bener-bener banget tuh. Termasuk atau terutama si Utbah, suaminya Rugayyah. Siksa sekalian, bencinya sama Nabi Muhammad luar biasa. Didatengin dong Nabi sama dia. Saya emang mantan mantu kamu ya. Tapi jangan kamu pikir, udah ucapan. Dikata-katainnya Nabi Muhammad SAW. Sampai dia panas. Ibu tahu apa yang dia kerjain? Dia ngeludahin mukanya Nabi Muhammad. Saya cerita aja panas nih. Sabar Halimah, sabar. Diludahin bu wajah baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Semulia-mulia wajah yang kita berharap berjumpa dengannya di akhirat. Meskipun tentu saja diperlakukan apapun tak akan pernah mengurangi kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Dan diperlakukan apapun oleh orang-orang enggak mengurangi keinginan kita untuk menjumpai Nabi Muhammad SAW. Biar kamu tahu, kamu juga kalau didolimin sama orang yang tidak ada haknya, enggak bikin apa-apa kok dalam kehidupan kamu. Enggak mengurangi kemuliaan kamu, enggak. Sebagaimana kamu kalau berbuat zolim sama orang lain, enggak mengurangi kemuliaan dia yang kamu zolimi itu, enggak. Kalau dia mulia di sisi Allah, dia tetap mulia. Justru kamunya yang bermasalah. Bu, saat diludahin tersebut, Nabi lagi duduk tuh kan, dia ngomong marah-marahin Nabi. Nabi diam aja, Nabi senyum aja, dia marah tuh, ludahin. Bu, Nabi usap tuh ludah. Nabi lebih tua usianya daripada si ponakan ini kan. Nabi jauh lebih tua secara usia, secara pangkat. Nabi Muhammad SAW sepupuan, maksudnya Nabi lebih tua usianya, Nabi juga lebih mulia dalam berbagai macam urusan gitu. Mantan mantu pula begitu kan, mantan mertua gitu buat dia gitu. Tapi Nabi diludahin, Nabi cuman usap, kemudian Nabi Muhammad doa.
Hati-hati sama doanya orang yang terdolimi. Kata Nabi Muhammad, ittaqu da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallah hijab. Hati-hati sama doanya orang yang didolimi. Kamu jangan berani-berani berbuat kedoliman sama orang lain. Tapi didolimin beneran ya. Bukan urusan Ustazah Halimah mendolimi saya. Kenapa tuh? Saya WhatsApp gak dibalas. Jangan merasa sok paling. Enggak, kamu gak dizolimin. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan. Allah SWT, Nabi Muhammad bilang, hati-hati sama doanya orang yang terdolimi. Tak ada batas perantara antara dia sama Allah. Itu kalau doanya orang yang terdolimi yang biasa aja. Gimana kalau yang didolimi adalah Nabi Muhammad. Manusia terindah di atas muka bumi ini. Pemimpin seluruh umat manusia yang pernah ada di atas muka bumi ini. Bu, Nabi angkat tangannya. Kemudian berdoa. Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, biarkan salah satu anjing-anjingmu menghadapi dia ya Allah. Biarkan salah satu anjingmu menghadapi dia ya Allah. Udah tuh, kuasakan salah satu anjingmu kepadanya ya Allah. Udah. Itu Abu Lahab diceritain. Lagi datang itu enggak sama Abu Lahab tuh. Ceritain sama, tapi dia datang sama saudara-saudaranya yang lain. Abu Lahab sama Nabi enggak beriman sama Nabi Muhammad, tapi dia bilang sama anak-anaknya, hati-hati, doanya Muhammad tuh mustajab. Aneh ya orang tuh ya. Hati-hati, doanya dia itu mustajab. Mulai sekarang jagain saudara kamu Utsbah. Mulai sekarang awasi dia kemanapun, terutama kalau ngelihat anjing. Hati-hati, doanya Muhammad mustajab. Saudara sekalian saya muliakan. Gak berapa lama mereka mengadakan perjalanan ke Syam untuk urusan dagang. Pedagang-pedagang tuh, pengusaha-pengusaha mampu-mampu kaya-kaya. Berangkat nih Utsbah, Utaibah, adeknya sama saudara-saudaranya. Sama orang-orang lain juga gitu. Dipesen-pesenin sama Abu Lahab sebelum berangkat sama Jamil. Jagain Utsbah. Pokoknya lihat terus, jangan boleh sendirian. Jangan boleh sendirian, kalian mesti bawa persenjataan. Utsbah kamu juga, bawa ini, bawa itu, bawa senjata-senjata mesti dibawa terus. Bu, tapi orang seberapa mampu sih jaga kalau sudah Allah yang menghendaki untuk dia celaka. Saat mereka semuanya sedang di rumah seseorang, rumah bu, di rumah orang. Lagi menginap mereka kayak di tempat penginapan atau apa gitu di sebuah bangunan. Bukan kayak di tanah lapang, tenda atau apa gitu, enggak. Di rumah. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, entah dari mana datangnya saat mereka semua, ini saya bayanginnya horor banget sih ini. Saat mereka semuanya sedang berada di dalam sebuah rumah tempat mereka menginap di satu malam. Ini yang cerita saudara-saudaranya dia. Kami lagi tidur lelap ketika kami mendengar suara auman singa. Ngeri banget gak tuh? Mereka kebangun gara-gara auman singa, suara singa gitu. Dia bilang kami semua buka mata saling lirik-lirikan nih pas lagi tidur, ada yang mukanya adep-adepan. Dan kami gak berani gerak karena suara singa tersebut ada di sekitar kami. Dia bilang dia mendekati semua dari kami. Tapi gak diapa-apain, cuman ngendus-ngendus doang. Habis itu gak lama kami tahu dia sudah mendapatkan mangsanya. Dia kemudian mulai mencabik-cabik tubuh Utsbah. Dicabik-cabik tubuhnya, melolong
suara teriakannya karena dia sudah mati. Dan singa tersebut terus menerkamnya, mencabik-cabik tubuhnya sampai habis, tak bersisa kecuali tulang belulang belaka. Kamu mau berbuat apa terhadap seseorang yang Allah sudah mengangkatnya sebagai kekasihnya? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sakiti hatinya. Setiap kemaksiatan yang kamu lakukan, setiap kali kamu jahatin umatnya, bisa jadi itu adalah sesuatu yang menyakiti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, hati-hati. Jangan berani ngomong macam-macam terhadap habaib, terhadap syaraif. Jangan berani ngomong macam-macam terhadap ulama, dai. Jangan berani nyakitin orang yang ngafalin Quran, santri-santri. Jangan. Kalau ada yang lain lagi ada di fitnah ini apa? Mulut kamu jagain. Gak usah. Apalagi sama anak yatim, apalagi sama orang-orang fakir miskin dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi janda-janda yang enggak mampu itu ya. Itu Nabi sayang sama dia. Nabi Muhammad bilang, "Ana abul yatama wal aramil." Saya bapaknya anak yatim, saya bapaknya janda-janda. Saya bapaknya janda-janda, kata Nabi. Kamu berbuat jahat sama mereka, berbuat jahat padaku. Yuk kita belajar cinta, hormat sama Nabi Muhammad. Jangan berani-berani sama ajarannya Nabi Muhammad. Gak usah ngomong macem-macem sama hal-hal yang gak perlu kita omongin gitu ya. Dengar orang-orang ngata-ngatain siapa si ini, apalagi sahabat Nabi, apalagi ahlul bait Nabi. Jangan ikut-ikutan, dah gak usah. Takutnya kita jadi dianggap di sisi Allah sebagai seseorang yang menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita muliain ajaran Nabi Muhammad, kita muliain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu junjung tinggi di atas kepala kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita, keberkahan-keberkahan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita insyaallah dengan penjagaan terbaik darinya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Masih ada Ustazah Lulu Al-Habsyi, kita dengerin sampai selesai doanya. Kita ada di sini duduk bersama-sama, nanti kita keluarnya juga bersama-sama sesudah doanya ditutup oleh Ustazah Lulu, dan juga ada bersama kita juga ada Ustazah Hasna. Kita juga akan mendapatkan keberkahan dari beliau insyaallah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim wal afu minkum. Mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.